مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Suffidatis syayatin, dan dibelenggulah para syaitan itu. Bulan suci Ramadan yang kata Rasulullah SAW, ketika datang bulan suci Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga itu semuanya, sehingga orang-orang akan mudah untuk melaksanakan ketaatan, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Bulan suci Ramadan yang tatkala bulan suci Ramadan itu datang, maka dikuncilah pintu-pintu neraka, sehingga seorang yang ahli maksiat sekalipun akan merasa sulit untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Bulan suci Ramadan yang ketika bulan tersebut datang, maka syaitan-syaitan pun dibelenggu, sehingga orang tidak bisa bebas kemudian bermaksiat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinanti oleh orang-orang yang saleh, oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda pula di dalam hadisnya yang lain, dikeluarkan pula oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena sebab iman, karena sebab ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini diantara dari sekian banyak keutamaan dari bulan suci Ramadan, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain, dan kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk menyambut, untuk menanti, untuk kemudian mempersiapkan guna perjumpaan dengan bulan suci Ramadan? Maka yang pertama adalah dengan memperbanyak berdoa agar kiranya kita dipertemukan dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana para ulama salaf yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa para salaf itu mereka banyak berdoa mulai dari bulan Rajab ini, kemudian bulan Sya'ban itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mereka mengatakan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Di antara mereka mengatakan, Allahumma salimni ila Ramadan, duhai Rabbku sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan, antarkanlah kami menemui bulan suci Ramadan. Kemudian mengatakan, Allahumma salim li Ramadan, ya Allah hantarkanlah bulan Ramadan kepadaku, perjumpakanlah bulan Ramadan kepadaku, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan, pertemukan aku dengan bulan suci Ramadan, dan pertemukanlah bulan suci Ramadan kepadaku, dan hantarkanlah bulan suci Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu taqabbal minni, dan duhai Rabbku terimalah amalan-amalanku di bulan suci Ramadan. Itu diantara doa para ulama salaf ketika mereka hendak menanti, ketika mereka hendak kemudian menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Pertama mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai sekarang, dari mulai sebelumnya bahkan. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan, bagaimana cara kita kemudian menanti kedatangan bulan suci Ramadan itu adalah dengan berbekal diri, mengilmui terkait dengan amal ibadah yang akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu. Karena di bulan suci Ramadan terdapat sebuah kewajiban yang kita mesti mengerjakannya, yaitu saum Ramadan di dalamnya. Seorang tabi'in yang mulia Umar ibn Abdul Aziz mengatakan rahimahullahu ta'ala, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Kata seorang tabi'in yang mulia Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu, maka kerusakan yang diperbuatnya itu jauh lebih besar daripada kebaikan yang diinginkannya. Kalau seseorang beribadah tanpa ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka kerusakan yang diperbuatnya jauh lebih besar daripada kebaikan yang diinginkannya. Kalau kita tidak berbekal diri dengan
ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, dengan puasa, dengan tarawih, dengan zakat dan lain sebagainya, maka niscaya kerusakan yang kita perbuat akan lebih besar daripada kebaikan yang kita inginkan. Oleh karenanya, sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, kita berbekal terlebih dahulu terkait dengan ilmu, terkait dengan pembahasan yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan tersebut, terkhusus masalah saumnya. Baik, dari sinilah kita akan memulai itu semua. Pembahasan yang ingin kita kaji pertama adalah terkait dengan fikih puasanya, fikih puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya namanya saum di bulan Ramadan ini merupakan sebuah kewajiban, sebuah pilar Islam, sebuah tiang penyangga Islam yang dikenal dengan sebutan rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya saum, berpuasa di bulan Ramadan itu wajib hukumnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan suci Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Sama, umat-umat sebelum kalian telah diwajibkan untuk berpuasa, dan kalian pun diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, yang kemudian buahnya itu adalah agar kiranya engkau semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maka ini yang pertama, dalil yang pertama bahwa yang namanya berpuasa di bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk berpuasa di bulan suci Ramadan nanti. Surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana buahnya adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Makna la'allakum tattaqun kalau dalam kalimat biasanya, la'allakum tattaqun itu kalau dalam kalimat biasa, bukan Al-Qur'anul Karim, maka maknanya semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu maknanya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya, maka maknanya bukan sebuah doa, bukan maknanya semoga kalian bertakwa dengan ibadah puasa yang kalian lakukan di bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan la'allakum tattaqun, kalau di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan la'allakum tattaqun tuflihun dan lain sebagainya, maka maknanya adalah kalian pasti menjadi hamba Allah yang bertakwa karena sebab puasa yang kita kerjakan. Sehingga bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bertakwa? Dengan mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena sebab puasa yang kita kerjakan, maka kita menjadi seorang hamba, kita akan meraih tingkatan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kalian pasti menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan kalian mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Itu dalil yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 akan kewajiban puasa Ramadan. Dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai dan lain sebagainya, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'un An-Nawawiyahnya, hadis yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Inilah yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwa Islam dibangun di atas 5 pilar, Islam dibangun di atas 5 tiang, Islam dibangun di atas 5 perkara, Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan sholat, iqamis shalah. Yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Yang keempat wasaumi Ramadan, mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima wahajil bait, naik haji. Rasulullah SAW memasukkan saum di bulan Ramadan sebagai salah satu dari pilar yang 5, pilar-pilar keislaman. Dan ini menunjukkan bahwa saum di bulan Ramadan itu merupakan sesuatu yang wajib hukumnya untuk dikerjakan. Sehingga 2 dalil ini sebagai landasan awal kita untuk kemudian kita akan mengkaji apa yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan ini. Cukuplah dengan 2 dalil ini saja. Dalil-dalil lainnya sangat banyak sekali.
Pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan yang kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rukun Islam yang 5. Ini masih biasa, ini kita belum dipaksa untuk berpikir, belum panas kepala kita. Baik, ini yang pertama pembahasan kita. Apa dalil diwajibkannya saum di bulan Ramadan? 2 itu saja, jangan banyak-banyak. Baik, kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan syarat puasa. Nah, ini baru di sini kita butuh agak ekstra konsentrasi ini. Syarat berpuasa. Para ulama banyak sekali mengkaji, membahas masalah ini, sehingga kalau kita membuka kitab-kitab fikih, kita akan mendapati beraneka ragam yang dikatakan, dijelaskan oleh para ulama. Ada yang mengatakan syarat wajib puasa, ada yang mengatakan syarat sah puasa, ada yang mengatakan syarat itu ada sekian, dan lain sebagainya. Sehingga dari sini yang akan kita menjadikan titik pelajaran kita bukan pada poin-poinnya, bukan. Oh, nomor 1, nomor 2, bukan itu. Oh, yang namanya syarat puasa ada sekian, bukan itunya. Tapi kita ingin mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam syarat-syarat itu. Karena kalau kita melihat buku-buku para ulama terkait dengan fikih, jangankan yang berbeda mazhab, yang satu mazhab saja kadang berbeda. Ini mengatakan syarat sah puasa, ini mengatakan syarat wajib puasa, ini mengatakan syarat sah puasa dan sekian dan lain sebagainya. Safinatun Najah, kemudian Matan Abi Syuja dan kitab-kitab yang lain yang di atasnya kadang ada terdapat perbedaan di dalamnya. Apalagi kalau itu kaitannya dengan perbedaan mazhab yang al-arba'ah, yang 4. Maka kita fokuskan pembahasan kita terhadap permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut. Baik, syarat yang pertama adalah Islam. Syarat puasa yang pertama adalah Islam. Sehingga syarat Islam ini adalah syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Islam. Seorang muslim wajib untuk berpuasa, dan puasanya seorang muslim itu sah. Inilah disebut dengan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Keislaman ini merupakan syarat wajib dan syarat sah puasa. Apa itu syarat wajib? Kapan diwajibkannya puasa Ramadan itu, atau kepada siapa diwajibkannya puasa Ramadan itu? Jawabannya kepada seorang muslim. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Kemudian apakah sah seorang kafir apabila berpuasa? Jawabannya tidak sah. Maka inilah yang kemudian disebut dengan syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam. Seorang muslim wajib berpuasa, dan puasa yang dikerjakan oleh seorang muslim sah dikerjakannya. Ini dikenal dengan syarat wajib dan syarat sah puasa. Kalau begitu, kalau ada orang kafir yang berpuasa, maka wajibkah dia untuk mengerjakan puasa? Jawabannya orang kafir tidak wajib berpuasa. Kalau begitu, kalau ada orang kafir yang berpuasa, sah tidak puasa yang dikerjakannya? Jawabannya tidak sah. Karena orang kafir tidak wajib berpuasa, dan kalaupun sekalipun mereka berpuasa, maka puasanya tidak sah. Karena puasa diwajibkan kepada seorang muslim. Karena puasa seorang muslim sajalah, maka dia dianggap sah puasanya. Pertama, Islam. Syarat puasa yang pertama adalah Islam. Dari sini puasanya orang kafir tidak sah. Dari sini seorang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Loh, enak sekali Ustadz. Orang kafir tidak wajib puasa, sedangkan kita wajib puasa. Kita kalau kita tidak mengerjakan puasa, berdosa tidak? Tadi dikatakan wajib berpuasa seorang muslim. Kalau seorang muslim tidak berpuasa, berdosa tidak? Jawabannya berdosa. Dosanya dosa apa? Kecil atau besar? Dosanya besar karena wajib. Sekarang orang kafir. Orang kafir wajib puasa tidak? Wajib puasa tidak orang kafir? Tidak. Enak sekali orang kafir tidak wajib puasa. Kalau mereka tidak wajib puasa, kalau mereka tidak berpuasa, mereka berdosa tidak? Kan tidak wajib puasa mereka. Iya. Maka kenapa orang kafir tidak wajib puasa sedangkan kita wajib puasa? Jawabannya, orang kafir tidak wajib puasa di dunia. Orang kafir di dunia tidak dituntut untuk berpuasa. Namun di akhirat mereka akan dipertanggungjawabkan. Di akhirat mereka akan disiksa. Kenapa mereka tidak berpuasa? Kenapa mereka tidak berpuasa? Orang kafir di dunia tidak wajib berpuasa. Orang kafir di dunia tidak dituntut berpuasa. Kenapa? Kalau mereka berpuasa, puasanya tidak sah. Hanya saja di akhirat mereka akan dihukum karena mereka tidak berpuasa padahal mereka mampu. Bagaimana maksud dari mereka mampu berpuasa? Mereka mampu untuk masuk Islam kemudian berpuasa, namun mereka tidak lakukan itu, sehingga mereka diazab di akhirat karena tidak berpuasa padahal mereka mampu. Bukan mampu menahan haus dan dahaganya, bukan. Mereka mampu untuk masuk Islam namun mereka tidak masuk Islam.
Akhirnya mereka pun menerima hukuman. Maka orang kafir tidak wajib berpuasa. Kalimat tidak wajib berpuasa bukan berarti aman. Kalau begitu enak sekali orang kafir. Tidak wajib berpuasa, bukan. Namun mereka nanti di akhirat akan mendapatkan siksa, dihukum. Akan mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena mereka tidak berpuasa saat di dunianya. Loh kok bisa? Iya, karena orang kafir mampu berpuasa di dunianya. Apa maksud mampu berpuasa di dunianya? Mereka bisa masuk Islam dulu kemudian berpuasa. Namun mereka tidak melakukan itu, sehingga mereka dihukum karena sebab ini. Itu yang pertama. Kemudian yang namanya kafir itu ada dua macam dalam hal ini. Yang namanya kafir ada dua modelnya, ada dua macamnya. Yang pertama kafir asli, dan yang kedua kafir murtad. Nah, inilah yang kita bahas. Kita tidak membahas misalkan syarat sah puasa, muslim, berakal, balik dan lain sebagainya. Tidak, bukan itunya kita. Kita ingin fokus kepada permasalahan-permasalahan yang terdapat pada poin-poin tersebut. Baik, pertama, seorang muslim sah puasanya. Seorang muslim diwajibkan berpuasa. Kalau begitu seorang kafir tidak wajib berpuasa? Iya, tapi nanti dia akan dihukum di akhirat karena tidak berpuasa di dunia. Kok bisa? Ya, karena dia mampu berpuasa di dunia, namun mereka tidak berpuasa. Apa maksud mampu di sini? Mereka bisa masuk Islam dulu, namun mereka tidak masuk Islam terlebih dahulu. Kalau begitu, kalau ada orang kafir yang berpuasa, kalau begitu puasa tidak sah? Ya, benar. Karena syarat sah puasa yang pertama harus dikerjakan oleh seorang muslim. Orang kafir yang berpuasa tidak sah. Yang namanya kafir ada dua. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Kafir asli, kalau misalkan ada seorang kafir yang dari lahir sudah terlahir dalam lingkungan kafir, sehingga dari kecilnya dia berada di dalam lingkungan kafir, inilah disebut dengan kafir asli. Hingga dewasa, hingga balik, dia masih dalam keadaan kafir. Kemudian saat dia telah balik, saat dia berusia 30 tahun, dia masuk Islam, sehingga dia pun disebut dengan sebutan mu'allaf. Dia masuk Islam. Kalau ada datang bulan Ramadan, wajib tidak mu'allaf ini untuk berpuasa Ramadan? Wajib tidak. Kenapa? Karena dia telah memeluk agama Islam, dia sudah resmi menjadi seorang muslim. Begitu. Maka seorang mu'allaf apabila berjumpa dengan bulan Ramadan, dia wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sekarang permasalahannya, dia masuk Islam saat usia 30 tahun. Dan dia telah melewati banyak waktu, di mana pada waktu-waktu tersebut, pada tahun-tahun tersebut pun terdapat Ramadan. Dan dia tidak mengerjakan Ramadan karena dia dalam keadaan kafir. Sekarang Ramadan yang ditinggalkannya dalam keadaan kafir itu wajib tidak diganti. Orang kafir asli, dia balik usia 15 tahun, secara asal dia telah mendapatkan kewajiban untuk berpuasa. Hingga usia 30 tahun dia masuk Islam. Apakah dia mesti mengganti 15 kali Ramadan yang ditinggalkannya itu ataukah tidak? Maka jawabannya, kafir asli semacam ini dia tidak wajib untuk mengganti. Dia tidak perlu untuk mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkannya saat dia dalam kondisi kafir. Saat dalam kondisi kafir. Maka yang pertama kafir asli, apabila dia masuk Islam kemudian berjumpa dengan Ramadan, wajibkah dia berpuasa? Jawabannya wajib. Kemudian yang kedua, apabila kafir asli ini dia telah meninggalkan sekian banyak Ramadan karena kekafirannya, wajibkah dia mengganti Ramadan yang ditinggalkannya dalam keadaan kafir? Jawabannya tidak. Selesai permasalahan tentang terkait kafir asli. Kemudian ada lagi satu lagi permasalahan. Kalau datang bulan Ramadan, di hari kelima bulan Ramadan, jam 8 kafir asli ini masuk Islam, jam 8 pagi. Seorang kafir asli, dia berada di bulan Ramadan. Kalau yang awal kan bukan, belum, Ramadannya belum datang. Sekarang bayangkan kita sudah berada di bulan Ramadan. Kemudian ada seorang kafir asli, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat pukul 8 pagi atau pukul 9 pagi. Dari pagi tadi, dari subuh sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum makan, belum minum. Belum ada yang dimakan, belum ada yang diminum. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di bulan Ramadan ini. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia sebagai seorang muslim. Sekarang pertanyaannya, apakah orang kafir ini berpuasa ataukah bagaimana keadaannya ini? Dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat jam 8 pagi bulan Ramadan, dia belum makan dari subuh. Dia sebagai seorang muslim, sudah sah sebagai seorang muslim. Apakah dia berpuasa? Iya Ustaz, tadi saya dari subuh belum makan. Saya ingin sekalian berpuasa karena saya adalah seorang muslim. Atau bagaimana? Tidak. Kalau begitu setelah ini saya ingin makan-makan Ustaz, karena bersyukur karena sudah masuk Islam. Bagaimana? Tergantung.
Maka jawabannya dalam kondisi semacam ini, orang kafir asli ini apabila dia masuk Islam di tengah siang hari bulan Ramadan sekalipun, maka dia tidak wajib untuk berpuasa saat hari itu. Kenapa? Karena dia memasuki waktu puasa yaitu saat subuh itu bukan dalam kondisi muslim, dia masih kafir. Sedangkan puasa dimulai dari masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Sedangkan dia berada di tengah-tengahnya. Kalau dia masuk Islam misalkan pukul 3:30 pagi, berarti kan belum subuh. Dia masuk Islam, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, azan subuh berkumandang. Apa yang harus dilakukan? Ya dia berpuasa. Dia berpuasa karena dia masuk waktu puasa dalam kondisi sebagai seorang muslim. Adapun gambaran yang tadi, kafir aslinya dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan atau dia masuk ke dalam ritual puasa itu masih dalam kondisi kafir. Dia berada di pertengahan. Sekarang pertanyaannya, baik, tidak wajib berpuasa karena dia sudah berada dalam waktu puasa. Sekarang, apakah dia harus mengganti waktu ini karena dia berada di waktu puasa itu? Karena dia baru memulai beberapa jam saja di waktu puasanya. Kalau sudah selesai Ramadannya, apakah dia harus mengganti harinya yang ini atau tidak? Maka jawabannya dia tidak perlu untuk menggantinya. Tidak perlu untuk menggantinya. Baik, tidak perlu berpuasa, tidak perlu menggantinya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Apakah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian langsung makan-makan dan lain sebagainya? Atau bagaimana? Sedangkan dia berada dalam kondisi berada di bulan suci Ramadan. Maka jawabannya para ulama mengatakan orang kafir semacam ini diberi pilihan saja 2. Boleh baginya untuk menahan makan dan minum sampai nanti maghrib, seakan-akan dia sedang berpuasa tapi dia tidak berpuasa. Hanya saja dia menyerupai orang yang berpuasa, sehingga tatkala selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat dia tidak makan dan tidak minum hingga nanti waktu maghrib tiba. Atau yang kedua, boleh baginya untuk makan, ya tapi jangan di tengah-tengah orang yang berpuasa. Jadi tergantung sikon orang kafir ini inginnya yang mana, yang mudanya yang mana. Begitu. Selesai permasalahan terkait dengan kafir asli. Jadi ada 3 masalah tadi. Pertama, apakah orang kafir asli ini apabila berjumpa dengan Ramadan, apabila dia telah masuk Islam, dia harus berpuasa? Jawabannya iya. Apakah kafir asli ini dia telah meninggalkan banyak puasa di bulan Ramadan karena kafirannya, apakah dia perlu untuk menggantinya? Jawabannya tidak perlu. Yang ketiga, kalau seandainya orang kafir asli ini masuk Islam saat di bulan atau saat di hari-hari Ramadan, apakah dia kemudian ikut berpuasa atau tidak? Maka jawabannya tidak perlu. Kemudian yang keempat, apakah orang kafir ini hari itu perlu untuk diganti atau tidak? Jawabannya tidak perlu untuk diganti. Kemudian yang kelima, bagaimana sikap yang harus dilakukannya? Karena dia masuk di bulan suci Ramadan, dia berada di hari di mana kaum muslimin berpuasa, maka silakan pilih. Apabila dia ingin maka dia tahan makan dan minum hingga maghrib itu tiba, atau kalau dia ingin maka dia boleh untuk berbuka, boleh untuk makan dan minum, namun jangan di hadapan kaum muslimin yang lain yang sedang berpuasa. Ini permasalahan yang berkaitan dengan kafir asli. Baik, selesai. Kemudian yang kedua terkait dengan kafir murtad. Kafir murtad adalah seorang yang dahulunya Islam kemudian dia murtad keluar dari Islam. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau kafir murtad ini kemudian masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi. Misalkan ada seorang muslim usia 20 tahun, dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan. Saat berusia 20 tahun dia murtad keluar dari Islam. Murtad keluar dari Islam. Kemudian di usia 25 tahun kemudian dia masuk Islam lagi. Usia 25 tahun dia masuk Islam lagi. Berarti 5 tahun masa murtadnya. 5 tahun masa murtadnya. Berarti saat murtad tersebut dia tidak berpuasa. Kalaupun berpuasa maka tidak sah puasanya. Dan dia pun tidak wajib untuk berpuasa karena dia kafir murtad. Nah sekarang permasalahannya, ketika dia masuk Islam, apakah dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya tersebut selama dalam keadaan murtadnya ataukah tidak? Dia masuk Islam usia 20 tahun, murtad selama 5 tahun. Ketika usia 25 tahun dia masuk Islam lagi, berarti dia kafir murtad dalam keadaan kondisi selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu dia tidak berpuasa Ramadan. Sedangkan 5 tahun berarti ada berapa puasa yang ditinggal? Berapa Ramadan yang ditinggal? 7 atau 9? Ada 7 atau 9 puasa yang ditinggal? Ada 5 puasa yang ditinggal. 5 Ramadan yang ditinggal. Maka ketika dia masuk Islam, apakah dia wajib perlu untuk mengqadha 5 Ramadan ini ataukah tidak? Maka para ulama mengatakan untuk kafir murtad maka dia perlu untuk mengqadha 5 puasa yang ditinggalnya ini.
Kenapa? Karena kafir murtad dia masih dituntut untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Dia masih dituntut untuk mengerjakan kewajiban tersebut di dunia. Sekalipun kalau dia kerjakan tidak sah, namun dia masih ditekankan untuk mengerjakan kewajiban tersebut yang ditinggalkannya. Sehingga kalau ada kafir murtad yang kemudian masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya selama 5 kali puasa itu. Itu yang pertama. Kemudian permasalahan berikutnya, kalau ada kafir murtad, dia masuk Islam sama gambarannya seperti kafir asli. Dia masuk Islam saat di hari Ramadan, di hari kaum muslimin sedang berpuasa, di siang hari. Misalkan dia 5 kali Ramadan ditinggalkan karena dalam keadaan murtad. Baru 2 hari Ramadan dia masuk Islam. Hari yang kedua Ramadan dia masuk Islam. Gambarannya jelas belum sampai sini? Jadi orang murtad ini dia murtad selama 5 tahun. Kemudian dia masuk Islam di bulan suci Ramadan. Di hari kedua Ramadan dia masuk Islam. Di hari Ramadan kedua dia masuk Islam. Kalau yang 5 ini kan wajib diganti, diqadha. Sekarang masalahnya yang dua ini wajibkah diganti atau tidak? Jawabannya yang satu wajib diganti. Sekarang yang satu ini dia masuk Islamnya jam 6 pagi. Misalkan hari yang kedua Ramadan, jam 6 pagi dia masuk Islam. Sekarang pertanyaannya, apakah di hari yang kedua ini dia wajib berpuasa atau tidak? Wajib berpuasa atau tidak? Tadi orang kafir tidak wajib, sekarang yang kafir murtad wajib. Dia kafir murtad, jam 6 masuk Islam lagi, jam 6 pagi. Wajib puasa tidak? Jawabannya tidak, karena dia masuk waktu subuh dalam keadaan murtad, masih kafir. Sehingga hari ini dia tidak berpuasa. Kalau begitu apa yang harus dilakukan kalau tidak berpuasa? Maka jawabannya sama seperti orang kafir asli lakukan. Boleh baginya untuk menahan dari makan dan minum, boleh juga baginya untuk berbuka. Masalahnya, hari ini, hari yang keduanya ini wajibkah diqadha atau tidak? Kalau kafir asli tidak wajib diqadha. Kalau kafir murtad wajib diqadha. Itu bedanya. Kalau kafir asli tidak wajib diqadha, kalau kafir murtad wajib diqadha, sehingga dia wajib untuk mengqadha 5 Ramadan dan 2 harinya ini. Kalau ini merupakan keadaan kafir asli, maka kafir asli tidak perlu untuk mengqadha. Dia cukup untuk berpuasa di esok hari. Jadi enakan kafir asli apa kafir murtad ini? Iya, jangan kedua-duanya. Jangan yang asli, jangan pula yang murtad. Gitu. Baik, selesai permasalahan terkait dengan pembahasan seorang yang kafir. Nah, inilah fikih. Fikih itu begitu. Permasalahan-permasalahan inilah yang mesti untuk difahami dengan baik. Ini baru beberapa hal saja. Itu yang pertama, syarat yang pertama yaitu Islam. Lawan dari Islam adalah kafir. Dan kafir ada 2 modelnya, kafir asli dan kafir murtad. Dengan berbagai perincian pembahasan di dalamnya terkait dengan masing-masing dari kafir asli dan kafir murtad tersebut. Baik, kemudian yang kedua, di antara syarat puasa berikutnya yaitu adalah baligh. Seorang yang sudah sampai derajat tingkatan baligh. Baligh ini, kalau tadi Islam merupakan syarat wajib dan syarat sah puasa, kalau baligh ini adalah syarat wajib puasa. Orang yang baligh wajib berpuasa. Kalau orang yang belum baligh wajib tidak berpuasa? Jawabannya tidak wajib. Kalau orang belum baligh, sah tidak puasanya? Bisa jadi sah, bisa jadi tidak. Kalau orang yang baligh, itu pertama wajib, dan yang kedua, kalau dia puasa, dia sah puasanya. Sehingga syarat baligh ini, itu menyangkut terkait dengan syarat wajib puasa. Apa maksud syarat wajib puasa? Kepada siapa puasa ini diwajibkan? Pertama kepada seorang muslim, dan kedua kepada seorang yang telah sampai derajat atau tingkatan baligh. Kalau orang sudah sampai baligh, maka dia wajib untuk berpuasa, tidak boleh tidak. Sekarang bagaimana ukurannya seorang itu dikatakan baligh dan belum baligh? Maka jawabannya ada 3 cara di sana. Bagi laki-laki, apabila dia telah bermimpi basah atau mengeluarkan sperma, maka dia tandanya sudah baligh. Minimal usia 9 tahun. Kalau usia 9 tahun dia telah mengeluarkan sperma, maka dia telah sampai kepada tingkatan baligh dan dia wajib berpuasa. Kalau dia sebelum usia 9 tahun, usia 7 tahun, usia 8 tahun misalkan keluar sperma, maka dia belum dikatakan baligh. Dikatakan baligh minimalnya usia 9 tahun sudah mengeluarkan sperma. Ustaz, bagaimana kalau usia 17 tahun keluar spermanya? Ya lebih-lebih lagi. Kalau 9 tahun saja mengeluarkan sperma sudah dikatakan baligh, apalagi usia 17 tahun.
begitu. Tapi kalau kurang dari 9 tahun, sekalipun keluar cairan itu, sekalipun keluar sperma, dia tidak dikatakan balik. Bisa jadi ada yang tidak beres dengan kondisi kesehatannya. Itu yang pertama, tanda balik yang pertama. Tanda balik yang kedua bagi wanita. Bagi wanita, apabila wanita tersebut sudah mengalami haid dan sudah hamil. Apabila wanita sudah mengalami haid dan sudah hamil pada usia 9 tahun, maka dia telah sampai kepada balik. Kalau kurang dari 9 tahun hamil itu tidak mungkin. Tapi kalau haid biasanya, misalkan kurang dari 9 tahun ada darah yang keluar, maka dihukumi bahwa ini bukan darah haid. Kenapa? Karena minimalnya usia 9 tahun. Kalau usia 9 tahun kemudian dia keluar darah haid, maka dia telah balik. Kalau usia 9 tahun dia telah hamil, maka dia telah balik. Maka cara untuk mengetahui baliknya seorang yang kedua bagi wanita adalah telah haid minimal usia 9 tahun. Telah haid, telah mengalami haid minimal usia 9 tahun. Kalau kurang dari itu keluar darah, maka itu bukan darah haid dan dia tidak dikatakan balik. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang ada yang sperma pun tidak kunjung juga keluar sampai usia 10, 11, 12, 13, 14. Kadang juga tidak haid bagi wanita. Maka bagaimana? Apakah misalkan usia 20 tahun belum juga keluar spermanya, belum juga keluar darah haidnya? Oh, kalau begitu ini belum balik, ini tidak perlu berpuasa, tidak perlu sholat wajib dan lain sebagainya. Maka jawabannya yang ketiga, kalau misalkan darah haid tidak keluar, sperma pun tidak keluar, maka usia 15 tahun itu sebagai patokan seorang dikatakan balik atau tidak. Seorang tidak keluar darah haid, seseorang tidak keluar sperma tapi usianya sudah genap 15 tahun, maka dia telah sampai akil balik. Dia dikatakan sebagai seorang yang balik dan wajib berpuasa meskipun tidak keluar darah haid, meskipun tidak keluar spermanya. Maka ini diantara cara untuk mengetahui seorang itu sudah balik atau belum. 3 cara itu. Pertama, bagi laki-laki telah keluar sperma minimal usia 9 tahun. Kedua, telah haid bagi wanita minimal usia 9 tahun. Dan yang kelima, berusia 15 tahun bagi laki dan wanita. Apabila tidak keluar darah haid, apabila tidak keluar sperma, namun telah genap usianya 15 tahun, maka dia telah sampai akil balik. Dia telah disebut sebagai seorang yang telah sampai tingkatan derajat balik. Orang yang balik wajib berpuasa. Kalau misalkan kurang dari itu, wajibkah berpuasa? Jawabannya tidak wajib berpuasa. Sekalipun dia tidak berpuasa, maka tidak berdosa. Tapi bolehkah berpuasa? Jawabannya boleh. Sah tidak kalau berpuasa? Ini harus diperhatikan. Ada di sana istilah mumayyiz dan ada di sana istilah balik. Kalau seorang anak itu sudah sampai akil balik, maka wajib berpuasa. Kalau belum sampai akil balik tapi usianya minimal 7 tahun, maka usia 7 tahun itu sampai ke atas sampai balik disebutnya masa-masa mumayyiz. Istilahnya dengan istilah tamyiz. Anak ini usia 7, 8, 9 sampai baliknya disebutnya anak yang dalam kondisi mumayyiz. Seorang yang mumayyiz belum terkena kewajiban berpuasa. Tapi kalau seorang yang mumayyiz ini berpuasa, maka sah puasanya. Kemudian pahalanya untuk siapa? Jawabannya pahalanya untuk orang tuanya. Kenapa? Karena dia belum wajib. Tapi kalau dia berpuasa dia sah, maka pahalanya untuk kedua orang tuanya. Kalau kurang dari 7 tahun berpuasa, maka anak usia 5 tahun pertama dia tidak wajib berpuasa. Dan kalaupun berpuasa, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Maka ketika kita mendapati anak-anak kita usia 7 tahun, latih untuk berpuasa agar terbiasa berpuasa. Karena anak usia 7 tahun telah sampai tingkatan mumayyiz, dan anak yang telah sampai tingkatan mumayyiz, maka puasanya, sholatnya sah. Sehingga kalau ada seorang mengimami, anak kecil yang mengimaminya usia 7 tahun, maka sah sholatnya. Meskipun anak ini belum wajib sholat, belum wajib sholat maghrib, belum wajib sholat isya. Tapi kalau usia 5 tahun mengimami, maka tidak sah sholatnya. Usia 5 tahun mengimami karena belum mumayyiz. Maka balik merupakan syarat wajib puasa. Adapun mumayyiz merupakan syarat sah puasa. Apa maksudnya? Kalau anak usia 7 tahun, 8 tahun, wajibkah dia berpuasa? Jawabannya tidak wajib. Tapi kalau dia ingin berpuasa, apakah sah puasanya? Jawabannya sah. Karena sah puasanya, maka dia mendapatkan pahala. Siapa yang mendapatkan pahalanya? Orang tuanya. Kalau anak sudah sampai tingkatan balik, wajibkah dia berpuasa? Wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa bagaimana? Dia berdosa, ditanggung sendiri oleh dirinya karena dia tidak mau berpuasa. Itu balik. Dan itu pula hal-hal yang berkaitan dengan balik. Bagaimana cara kita mengetahui seorang itu balik ataukah tidak? Sekarang masalahnya, kalau misalkan seorang anak
yang dalam keadaan mumayyiz, misalkan dalam keadaan mumayyiz, usia 9 tahun, seorang anak lelaki belum keluar sperma. Karena belum keluar sperma, maka sekalipun usia 9 tahun maka masih disebut sebagai mumayyiz. Masih disebut sebagai mumayyiz. Dia dalam keadaan mumayyiz ini. Kemudian saat dia sedang berpuasa, di siang hari dia keluar sperma. Saat siang hari dia keluar sperma. Misalkan anak ini mumayyiz, usia 9 tahun, dia berpuasa, kan sah puasanya, tapi tidak wajib baginya untuk berpuasa, tapi dia ingin melatih dirinya untuk berpuasa. Tatkala tidur siang, tatkala bangun-bangun, dia melihat ada cairan sperma yang keluar dari dirinya, sehingga dia pun berubah, yang tadinya mumayyiz menjadi baligh. Sekarang apa harus dilakukan? Karena keluar sperma, apa harus dilakukan? Apakah dia membatalkan puasanya? Apakah dia melanjutkan puasanya? Ataukah keder, pengen lanjut bingung, pengen diam bingung? Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya, kalau orang semacam ini, anak semacam ini, ya lanjutkan, teruskan puasanya. Teruskan puasanya dan tidak merusak puasanya. Orang yang semacam ini, semisal ini gambarannya. Baik. Sekarang masalahnya, apabila seorang mumayyiz, anak yang mumayyiz belum sampai tingkatan baligh, wajib tidak berpuasa? Seorang mumayyiz wajib tidak berpuasa? Tidak wajib. Sah tidak berpuasa kalau ingin berpuasa? Sah puasanya. Baik. Seorang anak mumayyiz, dia memilih untuk tidak berpuasa. Dia memilih untuk tidak berpuasa. Bangun subuh dia sholat subuh, pukul 6, pukul 7 dia sarapan. Saat tidur siang keluar sperma, berarti kan dia baligh sekarang. Saat tidur siang dia keluar sperma. Apa yang harus dilakukannya ini? Apa yang harus dilakukannya? Apakah dia berpuasa saat itu? Ataukah dia tetap makan? Apakah dia berpuasa saat itu karena dia sudah baligh? Ataukah dia tetap makan karena tadi pagi kan sudah makan, jadi siang pengen makan lagi karena sehari 3 kali makannya? Maka jawabannya, orang semacam ini, anak semacam ini, maka tidak wajib baginya berpuasa. Kenapa? Karena dia masuk dalam puasa subuh itu dalam keadaan tidak wajib berpuasa, tapi hanya dianjurkan saja, sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Sekalipun di siang hari kemudian dia wajib untuk berpuasa, karena di awalnya itu dia tidak wajib untuk berpuasa. Sehingga apa yang harus dilakukan? Sama seperti orang yang kafir itu, boleh memilih ingin tidak makan hingga nanti maghrib, atau boleh baginya makan misalkan. Namun makanya jangan di hadapan orang yang sedang berpuasa. Ini permasalahan yang berkaitan dengan orang yang baligh. Orang yang baligh. Jadi permasalahan dalam permasalahan yang baligh ini ada dua, atau ada beberapa hal. Pertama, poinnya, yang namanya baligh diketahui dengan 3 tanda tadi. Yang namanya baligh diketahui dengan 3 tanda tadi, yang sebagaimana telah kita rincikan. Kemudian permasalahan berikutnya, yang namanya baligh merupakan syarat wajib puasa. Apa maknanya? Bahwa setiap anak yang sudah sampai akil baligh maka wajib untuk berpuasa. Kalau tidak maka dia berdosa, dosa besar. Kemudian di sana ada istilah anak yang masih dalam keadaan mumayyiz. Mumayyiz itu kapan? Usia 7 sampai usia baligh. Usia 7 sampai usia baligh. Kalau anak mumayyiz, maka mumayyiz ini merupakan syarat sah puasa. Kalau seorang anak mumayyiz ini berpuasa, maka sah puasanya, namun tidak wajib. Namun tidak wajib. Ini yang disebut dengan mumayyiz. Kemudian permasalahannya, kalau seorang anak mumayyiz yang dia berpuasa, kemudian di siang hari dia mimpi basah, apa yang harus dilakukannya? Membatalkan atau melanjutkan puasanya? Maka lanjutkan puasanya. Kedua, kalau seorang mumayyiz ini, anak yang mumayyiz, dia tidak berpuasa paginya, kemudian di siang hari dia mimpi basah, dia pun berubah menjadi seorang yang baligh. Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya, ya karena dia di awalnya tidak berpuasa, maka dia tidak berpuasa. Kemudian bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Boleh baginya untuk menahan makan dan minum hingga maghrib, boleh baginya juga untuk berbuka makan. Sekarang masalahnya, anak ini apakah nanti setelah Ramadan wajib mengganti harinya ini atau tidak? Jawabannya tidak, karena dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa saat itu, sehingga nanti anak ini di luar Ramadan dia tidak wajib mengganti 1 hari yang ini. Dia tidak wajib mengganti 1 hari yang ini. Itulah permasalahan yang berkaitan dengan baligh. Baligh, syarat yang kedua yaitu baligh. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berakal. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Berakal ini merupakan syarat wajib dan syarat sah puasa. Islam syarat wajib dan syarat sah puasa. Baligh syarat wajib puasa.
Syarat sahnya apa? Mumayyiz. Sekarang berakal. Berakal ini merupakan syarat wajib dan syarat sah puasa. Orang yang berakal, orang yang dalam keadaan tidak gila wajib berpuasa, dan puasanya orang yang dalam keadaan tidak gila sah puasanya. Maka yang ketiga yaitu berakal, dan ini merupakan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Baik, sekarang permasalahannya, kita masuk ke dalam permasalahannya. Dari sini difahami, kalau ada orang gila yang berpuasa, puasanya sah tidak? Jawabannya tidak sah. Kalau ada orang gila, kemudian apakah orang gila ini dia wajib berpuasa atau tidak? Jawabannya tidak. Makanya kalau ada orang gila kemudian dia makan, jangan dimarahi. Kenapa kamu tidak berpuasa? Orang gila tidak ada kewajiban berpuasa. Kalaupun berpuasa maka tidak sah puasanya. Sekarang masalahnya, kalau ada orang gila di siang hari sembuh, di siang hari sembuh, normal lagi, waras lagi, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian dia berpuasa ataukah dia ya sudah makan saja? Maka jawabannya, karena dia masuk dalam Ramadan ini, masuk dalam puasa ini dalam kondisi tidak wajib berpuasa, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Sehingga tatkala dia sembuh di siang hari Ramadan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Oh ya, ini siang hari Ramadan, saya sudah sadar sembuh, kemudian dilanjutkan puasanya. Tidak perlu baginya untuk berpuasa. Kemudian kalau di luar Ramadan, apakah perlu untuk diganti? Jawabannya tidak perlu diganti, karena dia masuk di hari itu dalam kondisi gila, di mana gila merupakan penghalang kewajiban dan penghalang sahnya puasa seorang hamba. Sehingga kalau pengen tidak mendapatkan kewajiban dan juga pengen untuk mendapatkan hal yang semacam ini, maka contohlah orang gila ini. Orang yang gila, misalkan dia masuk waktu subuh dalam keadaan gila, di tengah hari kemudian dia sadar sembuh, maka dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Enak tidak? Enak tidak begitu? Di tengah hari bulan suci Ramadan tidak wajib berpuasa, yang lain pada puasa. Orang ini sembuh, sehat, normal, tapi tidak berpuasa. Dan di luar Ramadan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Enak tidak itu begitu? Tidak enak begitu? Ya, itu orang gila. Orang gila tidak ada kewajiban begitu. Nah sekarang, kenapa orang gila ini dia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib untuk mengganti puasa? Karena dia masuk waktu subuh dalam keadaan gila, sehingga dia mendapatkan uzur syar'i, tidak wajib berpuasa dan tidak perlu untuk mengganti puasa. Sekarang masalahnya, seorang itu sehat normal, sehat walafiat, dia berpuasa, dia sahur, kemudian dia sholat subuh. Pukul 7 pagi gila. Pukul 7 pagi gila. Nah, dia gila. Kemudian setelah asar dia sembuh lagi. Dia sembuh lagi. Dan dia belum makan apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Apakah berbuka saja atau bagaimana? Maka jawabannya orang yang semacam ini lanjut. Dia teruskan puasanya dan tidak merusak puasanya sama sekali. Begitu. Atau misalkan ada orang yang dia gila, kadang waras kadang gila, misalkan tidak menentu, kadang ada orang begitu. Atau misalkan bukan gila lah, kita bahasakan yang lain, pikun misalkan, kadang pikun kadang ingat, kadang pikun kadang ingat, dan lain sebagainya. Atau misalkan kadang hilang kesadaran kadang sadar, kadang hilang kesadaran kadang sadar. Karena namanya menghilangkan akal ini banyak bentuknya, ada yang gila, ada yang pikun, ada yang misalkan tidak sadar, pingsan dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalkan ada orang yang kondisinya begitu, berubah-ubah tiap waktu, maka apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya dia tergantung kondisi. Kalau dia masuk puasa dalam kondisi sehat, maka dia puasa. Jangan kemudian, saya tidak berpuasa. Kenapa sih tidak berpuasa? 2 jam lagi juga saya gila. Tidak mengatakan begitu. Kalau dalam kondisi sehat dan dia mendapati waktu fajar itu, sebelum fajar, maka dia sahur, dia berpuasa dulu. Adapun nanti jam 6 dia gila, maka itu urusan belakangan. Begitu pula sebaliknya, kalau dia masuk waktu puasa dalam keadaan gila, maka kalau begitu dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa dan tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa. Ini yang berkaitan dengan orang yang gila. Masya Allah, ini masih banyak, panjang pembahasannya. Baik, kemudian yang keempat, terakhir saja yang keempat, syarat yang keempat. Di antara syarat puasa adalah seorang yang mukim, yang berdiam diri, yang dia tidak safar.
Seorang yang mukim maka dia wajib berpuasa. Seorang yang mukim maka dia wajib untuk berpuasa. Ketika masuk bulan suci Ramadan dan dia dalam keadaan mukim, maka wajib baginya untuk berpuasa. Dari sini difahami bahwa orang yang safar, seorang musafir tidak wajib berpuasa. Orang yang safar, orang yang musafir tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena wajib berpuasa bagi seorang yang mukim saja. Adapun orang yang safar maka tidak wajib berpuasa. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan orang yang safar di sini nantinya. Seorang yang mukim, yang dia berdiam diri di kotanya, di negerinya, di tempatnya, tidak kemana-mana, ketika datang kewajiban Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa, tidak boleh tidak. Berbeda halnya dengan seorang yang safar. Seorang yang safar tidak wajib berpuasa, tapi dia wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya nanti. Itu seorang safar, orang yang musafir. Kemudian seorang musafir yang bagaimana, yang dia boleh untuk tidak berpuasa? Karena tadi hukum asalnya orang yang mukim wajib berpuasa, adapun orang yang safar, musafir tidak wajib berpuasa. Dan tapi dia wajib untuk mengganti puasanya. Pertanyaan berikutnya, safar yang bagaimana yang mewajibkan untuk puasa? Maka jawabannya, safar yang tujuannya adalah tujuan yang mubah, apalagi tujuan yang dianjurkan. Safar yang mubah hukumnya, maka boleh baginya atau wajib baginya atau boleh baginya itu tidak berpuasa, boleh baginya untuk berbuka. Kemudian nanti dia menggantinya di hari yang lain. Kemudian apabila seorang itu safar dalam rangka kemaksiatan, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Dia mesti untuk melanjutkan puasanya sekalipun dia dalam kondisi safar. Maka safar yang bagaimana yang tidak mewajibkan dia untuk berpuasa? Jawabannya safar yang tujuannya adalah tujuan yang mubah. Kalau safar itu tujuannya kemaksiatan, maka tidak boleh baginya, haram baginya untuk berbuka. Misalkan dia ingin pergi berjudi ke Jakarta, ke Bali dan lain sebagainya, ke Surabaya. Di hari puasa dia puasa, orangnya masya Allah puasa taat tapi berjudi juga, tapi mabuk-mabukan juga di malam harinya misalkan. Kemudian di pagi hari dia ingin pergi safar. Pengen kemana? Pengen safar. Kemana? Ke Surabaya. Apa tujuanmu? Saya ingin pergi ke kasino misalkan. Pengen main judi di sana. Dengar-dengar di sana dibuka kasino yang baru. Saya ingin main di sana misalkan. Maka orang yang semacam ini tidak boleh berbuka. Tidak boleh berbuka karena tujuannya adalah tujuan kemaksiatan. Tujuannya adalah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Safar yang dimaksud adalah safar yang mubah hukumnya. Adapun safar yang maksiat, safar yang dalam rangka kemudian mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh berbuka. Tidak boleh berbuka. Kalau dia berbuka maka dia haram, berdosa, dan dia pun tetap wajib untuk menggantinya. Kemudian yang kedua, seseorang di malam hari sudah meniatkan kalau besok nanti saya ingin safar. Misalkan jam 6 pagi pergi berangkat keretanya, saya ingin safar. Kalau safar kan boleh untuk tidak berpuasa. Jadi ya sudah, sekalian saja tidak usah berbuka, tidak usah sahur. Kita makan saja jam 6 pagi sebelum berangkat, makan dulu, sarapan dulu. Maka ini yang harus difahami. Sekalipun kita niat safar, maka dari awal itu kita harus sahur dulu, harus meniatkan puasa dulu. Harus puasa dulu. Kapan seorang itu boleh berbuka saat safarnya? Tatkala manakala dia telah meninggalkan negerinya. Manakala dia sudah pergi baru boleh berbuka. Jadi tidak boleh sebelum pergi dia makan dulu, sarapan dulu. Saya kan pengen safar, jadi makan dulu misalkan. Atau safarnya nanti jam 4 sore. Dari pagi dia sudah sarapan, siang-siang makan siang, nongkrong di warteg ini dan itu dan lain sebagainya. Ditanya, kok kenapa tidak puasa? Pengen safar, nanti jam 5 sore pengen safar. Maka ini tidak diperkenankan, ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Maka sekalipun ingin safar, kapan bukanya? Jawabannya nanti dalam perjalanan baru berbuka. Kenapa kok begitu? Karena kadang ada orang yang dia ternyata mengubah pikirannya. Dia ingin pergi safar jam 4, kemudian dari pagi dia berpuasa, kemudian tidak jadi, kalau begitu lanjutkan saja puasanya. Begitu, kadang berubah-ubah. Maka kapan seorang itu boleh berbuka saat safar? Jawabannya tatkala dia telah meninggalkan negerinya. Apa maksud negerinya? Tatkala dia telah meninggalkan daerahnya, tatkala dia telah meninggalkan kecamatannya, tatkala dia telah meninggalkan kampungnya, baru boleh berbuka. Adapun dari awal dia harus berpuasa terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, masih permasalahan safar, dan juga tidak boleh seseorang itu kemudian beralasan untuk berbuka
dengan menyengaja safar misalkan, safarnya mubah, tapi karena dia memang males untuk berpuasa, akhirnya dia sudahlah mesen tiket saja ke Jakarta supaya bisa berbuka misalkan, maka yang semacam ini tidak diperbolehkan sekalipun dia dari awal berpuasa, kemudian nanti makanya di perjalanan, orang semacam ini tidak boleh dia berbuka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini 4 dulu yang kita bahas, dan kita akan lanjutkan pada pembahasan atau pertemuan yang akan datang. Masih sisa 3 lagi insyaallah. Iya, Masya Allah. Oh iya, iya, Insya Allah. Ini Masya Allah, ini ada hadiah untuk yang paling tua katanya. Yang paling tua, ada yang usianya 50 tahun, angkat tangan. 50. Ada yang usianya 55. 55 tidak ada. 51, ada yang 51. Ini berapa Pak? 55. 75. Masya Allah, sudah dimenangkan oleh jamaah bapak-bapak. Ya Pak. Ini Pak. Insya Allah. Ya, silakan. Insya Allah. Iya. Ya, Wan. Kemudian ini jamaah yang paling jauh. Ada yang paling jauh dari Cirebon. Iya, siapa yang paling jauh ini? Apa? Karangampel. Siapa Karangampel? Oh, ada akhwat. Ya, ini untuk ummahat yang paling jauh. Iya. Nah, ini ada pertanyaan buat jamaah ikhwan untuk bapak-bapak. Katanya pertanyaan yang susah. Baik. Islam balik berangkat Mesir. Iya. Ya, siapa ingin menjawab dulu dari jamaah ikhwan, dari bapak-bapak ini? Iya. Pertanyaan tentang masalah-masalah tadi. Jadi bukan poin-poinnya, tapi masalah-masalahnya. Ya, silakan yang ingin menjawab. Ada. Ada. Iya. Baik, pertanyaannya. Kalau ada seorang kafir murtad. Orang kafir murtad ini awalnya muslim, dia balik usia 15 tahun. 15 tahun. Sampai usia 30 tahun dia masih sebagai seorang muslim yang taat ibadah. Kemudian usia 30 tahun dia murtad, keluar dari Islam. Dia murtad, keluar dari Islam. Kemudian saat usia 37 tahun dia masuk Islam lagi. Dia bertaubat, 37 tahun masuk Islam lagi. Dia masuk Islam saat bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan di tahun yang ke-38 berarti. 37 tahun itu dia tidak berpuasa. Tahun yang ke-8-nya dia masuk Islam di bulan Ramadannya. Baik, di hari yang keempat. Di hari yang keempat, di sore hari. Di sore hari. Nah, sekarang pertanyaannya. Pertama, berapa jumlah Ramadan atau berapa jumlah puasa yang mesti digantinya? Kemudian yang kedua, sudahlah itu saja. Berapa jumlah puasa yang mesti digantinya? Berapa? 7 kali Ramadan 4 hari. Iya. Ya, silakan. Udah. Wa iyyakum. Ini ada pertanyaan buat ummahat. Iya, umat ada yang ingin menjawab? Ada? Ada. Baik. Pertanyaannya. Ya, kalau sudah masuk pembahasan haid, Anda ingin tanya tentang haid terkait dengan ini karena pembahasannya banyak. Baik.
Ada orang yang sehat, dia sehat, seorang muslim sehat, pikirannya pun sehat, waras, normal. Kemudian jam 3 pagi dia gila. Jam 3 pagi dia gila. Jam 3 pagi dia gila. Sampai pukul 1 siang. Sampai pukul 1 siang. Dan pukul 1 siang dia sadar. Dia sadar normal lagi di bulan Ramadan ini. Jam 3 pagi dia ingin sahur, ternyata gila. Dia berubah kondisinya menjadi gila sampai pukul 1 siang. Dan sampai pukul 1 siang dia belum makan apa-apa. Maka pertanyaannya pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Pertama. Dan yang kedua, atau misalkan pertanyaan apa yang harus dilakukan masih terlalu rumit. Pertama, apakah dia mesti berpuasa atau tidak berpuasa? Kemudian yang kedua, apakah dia mengganti puasanya hari itu ataukah tidak perlu menggantinya puasanya hari itu? Yang jawabnya siapa ini? Iya. Satu, hadiahnya cuma ada satu. Iya, silakan jawab. Dia berpuasa atau tidak berpuasa? Jawabnya bareng-bareng. Kemudian apakah dia wajib untuk mengganti ataukah tidak? Wajib mengganti ataukah tidak di hari yang lain? Tidak. Iya tidak, ini baginya gimana ini? Iya, sobekan saja ini wadahnya. Iya, Insya Allah. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika dulu masih fasik, apakah wajib diganti puasa yang lalu? Kalau dia memang tidak berpuasa maka wajib diganti. Tapi kalau misalkan dalam keadaan fasik sekalipun tapi dia rajin puasa, maka tidak perlu diganti. Jadi misalkan seorang muslim tapi seorang muslimnya yang kurang taat, bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka kemudian dia sadar taubat, apakah dia harus mengganti? Jawabannya dia ganti karena tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan dia fasik, ahli maksiat tapi dia berpuasa, maka dia tidak perlu mengganti. Maka dia tidak perlu menggantinya. Maka orang yang fasik ini kalau memang dia meninggalkan puasa, maka dia ganti. Berapa jumlahnya Ustadz? Saya lupa bilangannya. Dikira-kira. Insya Allah Allah akan mengampuni. Insya Allah Allah akan mengampuni. Dengan kita berupaya sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah meninggalkan kewajiban kita, maka insya Allah sekalipun kurang, tapi ya dirasa saja kayaknya kurang lebih sekitar segitu, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuninya. Yang penting ada niat dan ada usaha. Baik. Maka orang yang fasik kalau dia dahulu meninggalkan puasa, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya. Mengganti puasanya di saat lapang dan di saat dia mampu untuk menggantinya. Bid. Wallahu taala alam bissawab. Iya, silakan. Iya. Karena mau bertanya, cuman saya kasih kesempatan barangkali Irfan ada yang bisa menjawab. Iya. Jawabannya sama dan Ustaz. Iya. Ini hadiahnya saya kasih ke Irfan. Oh iya. Pertanyaan gini Ustaz. Iya. Rasul kan pernah bersabda, apabila ada satu wabah yang ada dalam tempat itu nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Kemudian juga instruksi misalkan pemerintah tidak boleh keluar wilayah. Sedangkan kondisi sekarang itu misalkan di tahun-tahun yang lalu yang lebih parah yang COVID itu kan banyak sekali orang-orang yang keluar karena mudik. Iya. Kemudian di safar, ini kan safar Ustaz. Iya. Tujuannya bahkan maksiat, Iya. kemudian lupa karena ingin silaturahmi. Iya. Itu mereka membatalkan puasanya karena Iya. safar. Itu tuh karena bermaksiat atau tidak? Apakah itu puasanya jadi batal atau tidak? Iya. Iya. Silakan jamaah, ada yang ingin menjawab tidak? Supaya nanti dapat hadiah untuk jamaah ikhwan. Iya, ayo. Pertanyaan tadi, safarnya itu termasuk maksiat atau bukan? Dia mudik dalam kondisi saat awal-awal Covid kan dia tidak boleh keluar dari daerahnya karena wabah, dan di sana ada bimbingan dari Rasulullah SAW bahwa orang yang di dalam tidak boleh keluar dan orang yang dari luar jangan nyamperin masuk ke dalam. Begitu aturannya. Nah sekarang kalau ada orang yang keluar dari suatu daerah yang sedang ditimpa wabah, kemudian dia pergi mudik kampung halamannya dengan tujuan silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, apakah ini terhitung safar maksiat atau bukan? Karena dia menyelisihi aturan tadi terkait dengan wabah. Iya, maksiat kenapa?
Iya. 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 Kemudian yang lain ada. Maksiat juga. Apa alasannya? Apa alasannya? Dalam masalah ini, kalau jawaban secara spesifik, dia harus dirinci. Pertama, ada yang disebut dengan tahrir mahallun niza. Pertama harus disebutkan dulu. Di dalam hadis disebutkan wabah. Kemudian banyak di awal-awal COVID itu, kawan-kawan para ahli ilmu, mereka kemudian para ulama juga, mereka membahas apakah virus ini bisa tergolong wabah atau bukan. Itu ada pembahasannya itu. Karena wabah ada kriterianya, karena virus ada kriterianya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah virus ini bisa dikatakan wabah ataukah bukan? Karena kalau melihat kepada teks-teks hadis dan juga apa yang telah terjadi di era salaf itu, yang terkait dengan wabah itu kadang ganas-ganas wabahnya, tidak seperti kita. Sehingga sebagian alim ulama mereka mengatakan bahwa corona ini bukan wabah. Bukan wabah, dia hanya virus biasa saja. Virus, sebagaimana halnya yang menyebabkan batuk, flu dan lain sebagainya. Karena kriteria disebut wabah itu ada kriterianya di kalangan para ulama. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya ya bingung jawabannya. Pertama yang itu. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi aturan pemerintah? Kalau pemerintah hanya menganjurkan saja, maka yang namanya anjuran dikembalikan kepada rakyat. Mau ya silakan, tidak mau tidak mengapa. Tapi kalau misalkan pemerintah memang mewajibkan dan itu merupakan maslahat bagi rakyat, maka wajib bagi rakyat untuk mengikutinya. Dan siapa yang melanggar maka dia bermaksiat kepada pemerintah tersebut. Itu dalam konteks taat dan tidak taatnya kepada pemerintah. Sekarang permasalahannya untuk safarnya ini. Untuk safarnya, apakah safarnya ini terhitung dia safar dalam keadaan maksiat atau tidak? Maka jawabannya tergantung tujuan safarnya. Apa tujuan safarnya? Kalau safarnya sendiri, maka safarnya bukan maksiat. Tapi apa yang dia lakukan dari safar itu menyelisih aturan pemerintah. Jadi harus dibedakan. Dia pergi safar, dia menyelisih aturan pemerintah dan dia berdosa dari sisi ini. Tapi safarnya, apakah kemudian dikatakan safarnya menjadi safar yang maksiat? Maka tergantung kepada tujuan safarnya. Maka jawabannya, kalau jawaban pasti tidak ada, karena perlu dikaji. Pertama, apa yang ditetapkan pemerintah itu anjuran atau benar-benar perintah wajib? Itu yang harus diperhatikan. Itu harus diperhatikan. Kalau aturan wajib, maka tidak boleh ada yang menyelisihi. Tapi kalau hanya sekedar anjuran saja, anjuran, maka boleh bagi kita untuk mengerjakannya, boleh bagi kita juga untuk tidak menerima anjuran tersebut karena sifatnya anjuran. Makanya di kota-kota besar tetap saja ada yang melaksanakan sholat jamaah. Kenapa? Karena mereka pikir apa yang dikatakan pemerintah itu sifatnya anjuran. Maka harus diperhatikan, lihat konteksnya. Pemerintah mengucapkan bentuknya anjuran atau perintah. Maka itu, sehingga jawaban tepatnya tidak ada, harus dikembalikan ke saat itu. Kemudian yang kedua, apakah COVID ini bisa dikatakan sebagai wabah ataukah tidak? Karena model wabah dahulu itu berbeda dengan COVID yang sekarang. Oleh karenanya para ulama kemudian berupaya. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa COVID ini bukan wabah. Dan ada juga yang mengatakan COVID ini dianggap sebagai wabah. Dianggap sebagai wabah karena memiliki sisi bahaya. Sehingga disamakan hukumnya dengan wabah. Karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kan banyak mengatakan bahwa wabah itu ketika di musim panas wabah hilang. Kalau sekarang musim panas, musim dingin tetap ada. Kalau yang namanya wabah itu begini-begini, sifatnya begitu wabah. Sehingga para ulama berupaya untuk menggali apakah COVID ini bisa disamakan dengan wabah ataukah tidak. Sehingga itu yang perlu dikaji dulu. Kemudian baru kita bisa menentukan hukumnya. Sehingga kalau jawaban pastinya belum ada. Belum ada. Tapi silakan tadi yang ingin menjawab. Yang menjawab Pak. Tidak tepat. Enggak, jadi itu yang harus dikembangkan. Itu yang harus dikembangkan dari sebuah pertanyaan. Pertama dari sisi taat dan tidak taat, yang kedua dari sisi safar dan tidak safar. Safar dan tidak safarnya. Dia safar tujuannya baik, maka safarnya baik. Hanya saja karena dia safar, dia menyelisih pemerintah, maka dia berdosa karena sisi ini. Jadi beda-beda permasalahannya, bercabang. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya, boleh tidak dia berbuka? Jawabannya boleh karena safarnya tujuannya baik. Sekarang dia berdosa tidak? Jawabannya berdosa karena dia safar. Pemerintah menganjurkan untuk tidak safar, tapi dia malah safar. Itu pun kalau pemerintahnya bukan menganjurkan, tapi memerintahkan untuk tidak safar. Maka harus dilihat kepada teksnya. Teks pemerintah saat itu mengucapkannya apa kalimatnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Tapi sekali lagi jawabannya belum terjawab karena harus dikembangkan tadi masalah-masalah tadi. Baik. Ini gimana ini? Pertanyaan lain. Silakan ada yang ingin menjawab?
Ini lebih dari 100 katanya tadi. Lumayan. Buat lebaran. Ya, silakan. Gampang pertanyaan, insya Allah gampang. Mudah. Iya. Baik, silakan. Gampang. Lagi. Ya, silakan angkat tangan dulu. Pertanyaannya mudah, insya Allah. Nggak sulit. Karena saya pun buru-buru harus ke sana nanti setelah ini. Iya. Iya. Sebutkan 2 dalil yang menunjukkan wajibnya puasa. Sebutkan 2 dalil. Iya. Iya. Ya, sudah. Alhamdulillah. Insyaallah. Iya, baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.